Pria ini sama sekali tidak menyangka bahwa dia akan terlahir kembali sebagai skeleton terlemah. Untungnya, setiap mengalahkan monster, kekuatannya akan meningkat. Setelah mencapai level tertentu, dia bisa berevolusi menjadi monster yang lebih kuat. Maka, di kedalaman labirin, setelah mengalahkan banyak skeleton dan slime, akhirnya dia berevolusi menjadi ghoul. Awalnya, dia pikir dia bisa terus berkembang diam-diam di labirin yang jarang dikunjungi ini. Namun, hari itu dia mendengar suara pertarungan manusia. Dari cara bertarungnya, sepertinya seorang petualang pemula. Bahkan saat melawan monster terlemah pun, dia terus mundur. Pria itu awalnya tidak ingin mengungkapkan dirinya, tapi petualang itu sudah terpojok dan tidak punya jalan keluar. Melihat itu, pria itu langsung mengambil pedangnya dan menyerbu. Ghoul. Apakah dia terlalu takut untuk menyerang? Setelah mengalahkan skeleton, pria itu mencoba berbicara dengannya dengan suara tidak jelas. Tapi dia jelas meremehkan kewaspadaan si rambut pirang terhadap monster. Si rambut pirang tidak hanya tidak mendengarkannya, tapi juga mengangkat pedangnya, siap bertarung. Melihat itu, pria itu melempar pedangnya. Lalu dia terus berbicara sambil mengangkat tangannya, menunjukkan niat baik. Baru saat itulah si rambut pirang mengerti bahwa pria itu sedang berbicara. Bagaimanapun, otot wajah Ghoul sangat sedikit. Tanpa mendengarkan dengan seksama, pria itu hanya terdengar menggumam tidak jelas. Setelah berkomunikasi dengan susah payah, si rambut pirang akhirnya tahu bahwa pria itu dulunya seorang petualang. Hanya saja setelah mati, entah bagaimana dia berubah menjadi seperti ini. Setelah mengetahui pria itu tidak bermusuhan, si rambut pirang segera berterima kasih. Lalu dia bertanya dengan ragu apakah dia bisa kembali. Karena dia takut pria itu akan membunuhnya untuk menutupi rahasia. Lagi pula, dia sekarang tahu rahasia yang luar biasa. Pria itu mengatakan dia tidak akan melakukan itu. Dia hanya ingin dia membelikannya beberapa pakaian. Mendengar ini, si rambut pirang sedikit bingung. Tapi setelah tahu pria itu ingin kembali ke kota, dia mengerti bahwa dia membutuhkan jubah untuk menyembunyikan tubuhnya. Pria itu melihat si rambut pirang mengerti maksudnya, lalu memberikan uang yang telah disiapkannya, dan mengatakan sisanya bisa dia gunakan sesuka hati. Si rambut pirang dengan waspada mengambil uang itu, lalu memberitahu pria itu bahwa dia berasal dari keluarga ksatria, dan pasti akan membalas budi. Setelah itu, dia pergi. Pria itu memandang punggungnya dengan penuh perasaan. Lagi pula, setiap petualang normal, yang melihat Ghoul aneh seperti dirinya, pasti akan melaporkannya ke guild. Tapi setelah berinteraksi singkat dengan si rambut pirang, instingnya mengatakan bahwa dia bukan orang seperti itu. Tentu saja, selama menunggu, pria itu tidak bersantai. Dia berburu monster di pintu masuk labirin, sekaligus bisa langsung tahu apakah si rambut pirang pergi ke guild untuk memanggil orang. Tapi meskipun itu benar, dia tidak takut, karena sejak menjadi Ghoul, dia menyadari semua atributnya jauh lebih kuat daripada saat dia manusia. Jadi, bahkan jika dikepung, dia bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, kekhawatiran pria itu jelas berlebihan. Tidak lama kemudian, si rambut pirang kembali dengan tas besar. Meskipun dia pernah diselamatkan oleh pria itu, dia secara naluriah masih takut melihat Ghoul. Lagi pula, dia tidak yakin apakah yang di depannya adalah pria itu atau Ghoul sungguhan. Pria itu tidak keberatan. Dia mengatakan Ghoul tidak muncul di tingkat atas labirin. Saat itu, si rambut pirang menyadari pria itu berbicara lebih lancar. Ternyata, setelah tahu dia akan kembali ke kota, pria itu berlatih berbicara selagi si rambut pirang membeli pakaian. Sekarang setidaknya terdengar seperti manusia dengan suara serak. Lalu, sang protagonis mengeluarkan pakaian dari tasnya dan memeriksanya. Warna yang sederhana dengan model yang menutupi seluruh tubuh. Tidak hanya tidak mencolok di keramaian, tetapi juga terlihat seperti seorang penyihir. Setelah memakainya, dengan postur tubuhnya, dia terlihat agak tampan. Tentu saja, satu-satunya kekurangannya adalah wajah protagonis masih sangat jelas. Namun, tak disangka, si rambut pirang telah mempertimbangkan hal ini. Dia bahkan secara khusus menyiapkan topeng. Namun, saat sang protagonis hendak memakainya, terjadi sebuah kecelakaan. Meskipun topeng itu memiliki fitur menempel sendiri, dan terlihat bagus saat dipakai si rambut pirang, sang protagonis menyadari dia tidak bisa melepasnya. Melihat itu, si rambut pirang langsung panik. Karena semua pakaian lainnya dia beli di toko yang direkomendasikan guild. Hanya topeng ini yang dia beli di kios pinggir jalan karena sangat menyukainya. Dan dia membelinya dengan harga yang sangat murah. Sekarang dia mengingatnya kembali. Memang agak aneh. Namun, yang pasti, topeng ini tidak dikutuk. Lagi pula, dia juga menyentuhnya dengan tangannya saat itu. Dan tidak ada reaksi apapun. Mendengar ini, sang protagonis akhirnya mengerti. Ini adalah kutukan yang hanya aktif saat dipakai. Jadi, tanpa mempedulikan tatapan terkejut si rambut pirang, dia langsung menggunakan energi suci yang hanya bisa digunakan oleh pendeta. Namun, meskipun begitu, topeng itu tidak terlepas. Karena energi sucinya belum cukup.
Kutukan itu hanya bisa dihilangkan setengahnya. Jadi sekarang dia hanya bisa menabung untuk meminta bantuan pendeta profesional. Lalu, sang protagonis dan si rambut pirang naik kereta kembali ke kota. Di perjalanan, dia mengetahui bahwa si rambut pirang berasal dari ibu kota. Di sana banyak ahli, sehingga pemula seperti si rambut pirang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok. Dan selama percakapan itu, si rambut pirang menyadari bahwa sang protagonis sebenarnya orang yang baik. Jadi, dia tidak lagi takut padanya karena dia adalah Goul. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di gerbang kota. Tapi sang protagonis tidak berani masuk, karena di sini penuh dengan orang yang dikenalnya. Jika dia menunjukkan kartu identitasnya akan terbongkar. Melihat itu, si rambut pirang menyarankan untuk masuk lewat pintu samping. Biasanya jarang ada orang yang lewat sana. Namun, sang protagonis ragu-ragu. Bagaimanapun, dia adalah monster. Jika si rambut pirang membawanya masuk kota dan ketahuan, dia akan kehilangan kualifikasi petualangnya. Tapi si rambut pirang bilang nyawanya diselamatkan oleh sang protagonis. Apapun konsekuensinya, dia bersedia menanggungnya. Mendengar kata-kata ini, sang protagonis tidak enak hati untuk menolak. Jadi dia mengikuti si rambut pirang ke pintu samping. Dia awalnya berpikir dia bisa dengan mudah masuk menggunakan kartu identitas petualang lamanya. Tetapi penampilannya yang aneh menarik perhatian penjaga. Melihat itu, si rambut pirang buru-buru menjelaskan bahwa wajah sang protagonis rusak dalam pertarungan melawan monster. Jadi dia ingin membeli topeng untuk menutupinya. Tapi tak disangka dia malah membeli topeng terkutuk, yang tidak bisa dilepas bagaimanapun caranya. Lalu dia meminta penjaga untuk mencobanya sendiri. Namun, sekuat apapun mereka mencoba, topeng itu tidak bergerak sedikit pun. Jadi, melihat itu, penjaga terpaksa membiarkan sang protagonis masuk. Setelah masuk kota, si rambut pirang bertanya apa yang ingin dilakukan sang protagonis selanjutnya. Namun, tak disangka, hanya dengan lewatnya sebuah kereta, sang protagonis menghilang. Alasan sang protagonis pergi adalah karena dia tidak ingin membebani si rambut pirang untuk menjadi petualang yang kuat. Dia akan menunggu sampai penampilannya lebih mirip manusia, sebelum meminta maaf kepada si rambut pirang. Setelah pergi, sang protagonis pergi ke rumah temannya. Tapi setelah mengetuk pintu beberapa lama, tidak ada jawaban. Jadi, sang protagonis langsung mendorong pintu dan masuk. Ternyata temannya sedang tidur. Lorraine, kenapa kau? Topeng apa ini? Jangan menakutiku. Led, apa yang terjadi? Gadis ini tidak pernah menyangka bahwa sahabatnya suatu hari akan tiba-tiba berubah menjadi Goul. Dan dia masih mempertahankan ingatannya sebagai manusia. Meskipun Goul adalah andit tingkat terendah, tetapi ciri khas ras ini adalah kemampuannya untuk berevolusi tanpa batas. Selama mereka mengalahkan monster, mereka dapat terus menjadi lebih kuat. Setelah mengetahui bahwa protagonis kita berubah menjadi seperti ini setelah dimakan oleh naga, Rollin pun terkejut. Ternyata sebelumnya pernah ada manusia yang diubah menjadi andit tingkat rendah oleh monster tingkat tinggi. Tetapi orang-orang itu tidak hanya kehilangan kepribadian aslinya, tetapi juga sepenuhnya kehilangan keinginan dan emosi manusia mereka. Karena itu, kasus protagonis kita ini benar-benar belum pernah terdengar oleh Rollin. Mungkin orang lain akan takut pada protagonis kita, tetapi sebagai seorang cendekiawan, Rollin justru merasa lebih bersemangat. Lagi pula, kesempatan untuk secara langsung meneliti monster yang dapat berevolusi adalah sesuatu yang mustahil. Reaksi Rollin tidak di luar dugaan protagonis kita. Sebagai teman lama, dia sangat mempercayai Rollin. Meskipun dia bisa terus diam-diam menjadi lebih kuat di dungeon, dia membutuhkan seorang asisten di antara manusia. Ini tidak hanya akan mempercepat evolusinya, tetapi juga akan membuatnya lebih mudah untuk bergerak di masyarakat manusia. Setelah membuat kesepakatan dengan Rollin dengan syarat tidak mengungkapkan identitasnya, hal pertama yang dilakukan protagonis kita adalah meminta Rollin untuk membantunya menjual batu ajaib yang dimilikinya. Lalu dia pergi sendirian ke toko senjata. Ternyata, saat dia berlatih, tanpa disadari kinerja senjatanya telah mencapai batasnya. Jadi, setelah membeli senjata baru, dia kembali ke dungeon untuk berlatih. Namun, tak disangka, sesampainya di sana, dia tiba-tiba melihat seorang pria parubaya yang berada di ambang kematian. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan slime terlemah sekalipun. Jelas, dia adalah seorang pemula. Memikirkan hal itu, dia dengan mudah membunuh slime itu. Tapi hanya itu saja, tanpa menghiraukan ucapan terima kasih pria itu. Dia langsung berbalik dan pergi. Dia tidak ingin menambah beban. Lagi pula, ada risiko identitasnya terbongkar. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah, detik berikutnya, pria itu menghalangi jalannya, dan mengatakan ingin bergabung dengannya. Ternyata, karena memiliki banyak hutang, pria itu sangat membutuhkan uang. Itulah sebabnya dia mengambil risiko menjadi seorang petualang, dan datang ke dungeon yang bisa ditaklukkan sendirian ini. Tetapi tak disangka, dia bahkan tidak bisa mengalahkan slime. Karena itu, meskipun hanya sebagai pembantu, dia berharap protagonis kita mau bergabung dengannya. Namun,
Protagonis kita bukanlah orang suci yang suka menolong. Jadi, dia hanya bisa meminta maaf. Tetapi saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendapat ide yang berani. Setelah menyuruh pria itu mengikutinya, tak lama kemudian mereka berdua tiba di sudut dungeon. Dan setelah sampai di sana, pria itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada lorong tersembunyi di dungeon ini. Tetapi protagonis kita tidak mau banyak bicara. Ternyata, tempat ini adalah tempat dia bertemu naga itu. Naga itulah penyebab dia menjadi Andit. Dan tujuannya datang ke sini adalah untuk meminta pria itu menjajaki jalan untuknya. Ternyata, dia telah kembali ke tempat ini berkali-kali untuk menjelajah. Meskipun dia selalu pulang dengan tangan kosong, dia tidak percaya bahwa tidak ada harta karun di area tersembunyi ini. Tadinya, sang protagonis hanya mencoba-coba, tapi tak disangka, pria tua itu benar-benar menemukan area yang terlewat olehnya. Ternyata, di balik dua batu itu ada jalan tersembunyi. Tanpa perlu protagonis berkata banyak. Karena penasaran, pria tua itu pun menjelajahinya sendiri. Dia berharap menemukan harta karun di sana, agar utangnya bisa lunas. Namun, belum 2 langkah dia berjalan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat protagonis tersadar, pria tua itu telah menghilang. Ia langsung mengenali benda itu. Itu adalah lingkaran sihir khas ruang bawah tanah. Biasanya, itu adalah jebakan, atau peluang untuk menjadi kaya raya. Seharusnya, dengan berpikir jernih, protagonis akan berhati-hati. Tapi setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia memilih yang kedua. Lagi pula, jika itu adalah sebuah peluang, ia tak ingin pria tua itu mendahuluinya. Namun, setelah diteleportasi ke sana, ia baru menyadari bahwa ia salah. Ia melihat pria tua itu pingsan di tanah. Protagonis hendak bertanya apa yang terjadi. Tapi ketika ia menoleh, ia melihat kerangka raksasa tepat di dekatnya. Apakah ini ruang bos? Protagonis tak pernah menyangka hal ini. Setelah berevolusi menjadi ghoul, ternyata ada efek sampingnya. Ia mengira dengan membunuh monster, ia bisa berevolusi tanpa batas. Dan bisa berevolusi menjadi vampir yang lebih kuat. Tapi tak disangka, ia terjebak di tahap ghoul. Tiba-tiba saja, ia menyadari bahwa ia tak bisa menahan rasa haus darahnya. Saat tersadar, ia telah menyerang teman masa kecilnya. Ada apa, Reito? Namun, awalnya protagonis tidak tahu ia akan kehilangan kendali. Setelah haus darah muncul, target pertamanya sebenarnya adalah seorang pria tua yang ingin bergabung dengannya. Setelah mengetahui bahwa pria itu menjadi petualang untuk membayar utang, protagonis pun setuju, tapi ia berpikir untuk memakannya. Ternyata, penipu seperti itu sudah banyak di dunia ini. Mungkin saja mereka akan menikahmu saat lengah. Tapi hal seperti itu juga belum tentu terjadi. Saat protagonis berencana menguji pria itu di perjalanan, dan kemudian memutuskan apakah akan menyerangnya atau tidak. Pria itu secara tidak sengaja masuk ke lingkaran teleportasi. Di ruang bawah tanah. Itu bisa jadi jebakan atau peluang. Menganggap itu adalah peluang, protagonis pun mengikutinya tanpa ragu. Namun, setelah sampai di sana, yang ia lihat hanyalah pria tua yang pingsan, dan kerangka raksasa, dan seekor manusia tulang raksasa. Setelah menyadari tidak ada jalan keluar, protagonis langsung mengerti bahwa ini adalah ruang bos. Dan ia tak bisa keluar tanpa mengalahkan bos itu. Kerangka itu mungkin sulit bagi dirinya saat masih manusia, tapi berbeda baginya yang telah menjadi ghoul. Kekuatan dan kecepatannya meningkat drastis. Dan ia masih bisa menggunakan energi suci yang hanya bisa digunakan saat menjadi manusia. Itu adalah teknik pamungkas untuk melawan Andit. Meskipun ia tak tahu kenapa ia masih bisa menggunakannya setelah menjadi Andit. Energi suci itu sangat efektif melawan kerangka raksasa. Setelah mengalahkan bos dengan mudah, ia mulai menyembuhkan pria tua itu. Ya, ia tiba-tiba berubah pikiran. Setelah menyadari pria itu bukan penjahat, ia ingin pria tua itu bekerja untuknya. Ia akan memberikan batu sihir kerangka raksasa itu untuk membayar utangnya. Saat pria tua itu kebingungan, protagonis mengatakan bahwa ia terluka oleh monster, sehingga sulit baginya untuk masuk ke toko dan guild dengan penampilannya saat ini. Meskipun agak aneh, tapi melihatnya sendiri membuat pria itu percaya. Hanya saja hati nuraninya sedikit terganggu. Dia merasa mendapatkan keuntungan besar. Melihat ini, sang protagonis pun mengajukan syarat tambahan, yaitu dia bisa makan di restoran pria itu kapan saja, dan gratis. Alasan pria itu berhutang adalah karena restorannya ingin berekspansi, dan sekarang dengan uang itu, ekspansi bukan lagi masalah. Mendengar ini, pria itu langsung meneteskan air mata, dan menganggap sang protagonis sebagai kakak. Setelah pria itu pergi, sang protagonis menoleh ke sudut di belakangnya. Ternyata di sana ada lingkaran sihir lain. Tapi sang protagonis tahu ini bukan waktu yang tepat untuk menjelajah. Tak lama kemudian, dia dan pria itu kembali ke rumah. Setelah menceritakan hal ini kepada istrinya, keduanya pun sangat berterima kasih kepada sang protagonis. Tapi mereka tidak tahu, jika mereka tahu isi hati sang protagonis,
mereka akan berpikir berbeda. Sayang sekali. Andai saja dia penipu, hanya penjahat tanpa keluarga. Itu akan lebih baik. Karena itu, sang protagonis bahkan tidak menanyakan nama pria itu. Awalnya dia berniat membunuhnya, tapi dia juga tidak menyangka. Saat pulang ke rumah, dia baru menyadari. Baru setengah hari berlalu, dia menyadari dorongannya untuk darah semakin kuat. Dan saat melihat Laurin yang cantik, hasratnya mencapai puncaknya. Laurin tidak menyangka sang protagonis akan tiba-tiba begitu berani. Saat dia mengira sang protagonis akan mengaku padanya, sang protagonis tiba-tiba menggigitnya. Rasa sakit membuat Laurin tersadar sepenuhnya. Lalu dia langsung mendorong sang protagonis. Dan setelah melihat keadaannya, dia langsung menyadari sang protagonis telah kehilangan kesadaran. Jelas, insting goulnya telah mengambil alih. Memikirkan hal ini, dia tanpa ragu menggunakan sihir. Ternyata dia bukan hanya seorang sarjana, tapi juga seorang penyihir kelas 1. Jika kau ingin menyerangku, lakukanlah saat kau sadar. Kapanpun kau memakanku, aku tidak peduli. Saat sang protagonis sadar, melihat Laurin di depannya, dia langsung merasa menyesal. Ternyata meskipun kehilangan kesadaran, dia masih ingat apa yang terjadi. Setelah langsung meminta maaf, dia menceritakan apa yang terjadi hari ini. Setelah Laurin mendengarnya, dia langsung menyadari dugaannya benar. Ini membuktikan insting goul sang protagonis sedang bangkit. Setelah menyuruh sang protagonis untuk beristirahat, dia pun berniat pergi. Namun, meskipun disembunyikan dengan baik, sang protagonis tidak melupakan luka Laurin. Setelah memintanya untuk menunjukkan lukanya, detik berikutnya dia menggunakan energi suci untuk menyembuhkan Laurin. Dan ini membuat Laurin sangat terkejut. Karena saat sang protagonis masih manusia, dia tidak bisa menggunakan energi suci untuk penyembuhan. Selalu berhenti di tengah jalan. Dan tak lama kemudian, Laurin merasakan lukanya sembuh total. Saat itulah, dia tiba-tiba menyadari penampilan sang protagonis telah banyak berubah. Seperti topeng di wajahnya yang tinggal separuh. Mendengar itu, sang protagonis segera memeriksa tubuhnya. Ia menyadari bahwa tubuhnya telah berubah drastis. Sejak ia berevolusi menjadi goul. Jika harus dijelaskan, otot-ototnya menjadi lebih padat. Tapi yang terpenting adalah topengnya. Akan buruk jika ini tidak ditutupi. Sepertinya topeng ini bukan hanya kutukan biasa. Apakah ia bereaksi terhadap pikiranmu? Mendengar itu, sang protagonis segera mencobanya. Dan benar saja, topeng itu berubah seiring pikirannya. Rollin merasa tertarik. Setahu dia, hanya pedang ajaib yang memiliki kesadaran. Namun, ngomong-ngomong, ia juga ingin tahu apakah topeng sang protagonis bisa dilepas. Lagi pula, sebelumnya, setelah topeng itu dipakai, ia seperti kutukan yang tak bisa dilepas. Namun, yang tak terduga, setelah mencoba berkali-kali, mereka menyerah. Topeng itu bisa berubah, tapi tidak bisa dilepas. Namun, yang membuat Rollin heran, cara bicara sang protagonis menjadi lebih lancar. Ditambah dengan perubahan fisiknya, ia langsung menyimpulkan sesuatu, yaitu, sang protagonis telah berevolusi lagi. Namun, sang protagonis bingung, karena ia seharusnya sudah berevolusi saat mengalahkan monster sebelumnya. Tapi Rollin memikirkan satu kemungkinan, yaitu, karena sang protagonis memakan daging dan darahnya. Dan alih-alih goul, sang protagonis lebih tepat disebut goul mayat. Meskipun hanya berbeda satu kata, keduanya sangat berbeda. Karena goul mayat adalah monster yang lebih tinggi levelnya dari goul. Saat sang protagonis masih bingung, Rollin menjelaskan hipotesisnya. Ia berpendapat bahwa evolusi sang protagonis mengarah ke yang ia harapkan. Artinya, sang protagonis berharap bisa kembali menjadi manusia. Jadi, penampilannya berevolusi menjadi andit yang lebih mirip manusia. Banyak kasus evolusi sebenarnya di buku tulang adalah menjadi prajurit kerangka. Tapi mengapa sang protagonis malah menjadi goul yang lebih mirip manusia? Dan alasan mengapa ia tidak bisa langsung berevolusi menjadi vampire yang lebih tinggi levelnya adalah karena, seperti aturan petualang, tidak mungkin langsung lompat dari level besi ke emas. Sang protagonis membutuhkan kekuatan dan syarat yang sesuai. Namun, evolusi selanjutnya tidak sesederhana mengalahkan monster. Seperti memakan daging dan darah Rollin untuk menjadi goul mayat. Menjadi vampire juga membutuhkan syarat tertentu. Tapi seiring waktu, suatu hari nanti ia akan menjadi vampire yang lebih mirip manusia. Saat sang protagonis merasa masa depannya cerah, Rollin tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Sekarang mari kita selidiki. Pertama, lepaskan bajumu. Aku akan memotret tubuhmu dengan alat sihir untuk penelitian. Lalu biarkan aku memotong sebagian tubuhmu. Memotong, apakah kau merasa sakit? Tidak tahu, aku bisa memberimu anestesi. Tapi apakah itu berguna? Sang protagonis tak menyangka, setelah berevolusi menjadi goul mayat, ia tak hanya kebal racun, tapi juga tidak perlu tidur. Ditambah lagi, setiap kali ia membunuh monster, kekuatannya akan meningkat tanpa batas. Ia pikir jalan curangnya telah dimulai. Namun, tak disangka, ia menyadari bahwa ia tak bisa menahan hasratnya terhadap daging manusia. Namun,
Setelah mengetahui hal ini, teman masa kecilnya memberinya solusi, yaitu secara teratur mengonsumsi darah manusia. Dan manusia itu adalah dia. Dia secara khusus menyiapkan darahnya sendiri untuk sang protagonis. Sang protagonis hanya menciumnya sedikit, dan merasakan sensasi yang tak tertahankan. Namun, dia mampu menahan dirinya. Dia hanya memilih untuk mencicipi setetes. Baginya, hanya menekan hasratnya saja sudah cukup. Cukup mencicipi setetes setiap beberapa waktu. Setelah mengatasi kelemahannya, sang protagonis memutuskan untuk mendaftar di Guild Petualang. Benar, setelah menjadi monster, mimpinya tidak berubah, yaitu menjadi seorang petualang tingkat perak dewa. Saat masih menjadi manusia, dia bekerja keras mati-matian hanya untuk tetap di tingkat perunggu. Tapi semuanya berbeda sejak dia tahu dia bisa berevolusi tanpa batas. Identitas lamanya tentu saja tidak bisa digunakan. Kalau tidak, identitasnya saat ini bisa terbongkar. Dia memilih nama samaran dan menjadi petualang baru, mulai dari tingkat besi terendah. Meskipun penampilannya agak aneh, tindakan menyembunyikan identitas seperti ini bukanlah hal yang aneh di antara para petualang. Setelah pendaftaran berhasil, sang protagonis berbalik dan pergi ke ruang bawah tanah. Namun, dia tidak datang ke sini untuk melawan monster, melainkan untuk menjelajahi area tersembunyi, tempat dia berubah menjadi monster. Di tengah perjalanan, dia bertemu dua pemula yang sedang melawan monster. Dirinya yang dulu mungkin akan berbaik hati untuk membantu, tapi sekarang dia tidak berniat untuk terlibat. Dan tak lama kemudian, dia tiba di tujuannya. Setelah beberapa kali penjelajahan, hanya ada satu lingkaran sihir yang belum dia kunjungi. Sang protagonis sudah siap untuk bertarung. Namun, tak disangka, setelah masuk ke dalam, tidak ada monster. Malah sebuah ruangan aneh menarik perhatiannya. Sepertinya tidak ada yang datang ke sini selama bertahun-tahun. Dan setelah berjalan ke bagian terdalam, dia menemukan seseorang yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ini sangat tidak masuk akal bagi sang protagonis. Perlu diingat, ini adalah bagian dalam ruang bawah tanah. Sungguh mengejutkan ada orang yang membangun tempat tinggal di tempat seperti ini. Tetapi tepat saat sang protagonis akan memeriksanya lebih dekat, tanpa diduga seorang wanita memanggilnya, menanyakan apa yang dilakukan sang protagonis di sana. Tapi pertanyaan ini jelas tidak perlu. Melihat penampilan sang protagonis, wanita itu langsung mengerti. Kau pencuri, ya? Kalau begitu, sudah siapkah kau mati? Bahkan aku punya hal-hal yang tak bisa kumaafkan. Aku tidak ingin tempat ini dikotori. Setelah menyadari wanita itu akan menyerang, sang protagonis segera menggunakan kekuatan kinnya. Namun, dia tidak menyangka, meskipun dia sudah 100 kali lebih kuat daripada saat masih manusia, dia masih belum bisa melawan satu sihir wanita itu. Tidak hanya terluka parah dalam sekejap, pakaian yang dia gunakan untuk menyembunyikan tubuhnya juga menghilang. Tepat saat sang protagonis merasa hidupnya dalam bahaya, tak disangka, melihat pemandangan ini, wanita itu tiba-tiba berhenti menyerang. Alasannya adalah tubuhnya. Mendengar sang protagonis tidak sengaja menjadi seperti ini, wanita itu sepertinya teringat sesuatu. Setelah mengatakan dia salah paham, detik berikutnya dia melepas jubah luarnya. Ternyata, sebagai ganti rugi karena membuat sang protagonis kehilangan pakaiannya, dia berniat menggunakan jubah luar ini sebagai permintaan maaf. Selain itu, dia juga memperingatkan sang protagonis untuk tidak membocorkan informasi tentang tempat ini. Karena ruangan ini adalah tempat yang sangat penting baginya. Meskipun begitu, sebenarnya, selain pemeran utama pria, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sini. Saat pemeran utama pria merasa sedikit bingung, dia mengeluarkan sebuah peta. Dia bilang itu adalah permintaan maaf karena telah melukai pemeran utama pria tadi. Ternyata itu bukan peta biasa, melainkan alat sihir yang dapat secara otomatis merekam ruang bawah tanah yang telah ditaklukkan oleh pemiliknya. Sebelum pemeran utama pria mengerti apa maksudnya, dengan tiba-tiba wanita itu mengulurkan tangannya. Pandangan pemeran utama pria menjadi kabur. Saat tersadar, dia sudah berada di pintu keluar ruang bawah tanah. Setelah kembali, dia segera memberitahu Roline tentang hal ini. Tanpa disangka, setelah mendengarnya, Roline mengira pemeran utama pria terkena semacam kutukan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia selalu mengalami kejadian aneh seperti ini? Namun, yang paling penting saat ini adalah barang yang baru saja didapatkan pemeran utama pria. Tetapi setelah Roline mencobanya, dia menyadari bahwa itu tidak bereaksi terhadap sihirnya. Namun, ketika pemeran utama pria mencobanya, tanpa diduga, rute seperti peta muncul di atasnya. Pemeran utama pria langsung mengenali bahwa itu adalah ruang bawah tanah yang baru saja dia kunjungi. Tapi yang paling aneh bukanlah itu, melainkan dua nama yang bergerak di atasnya menarik perhatian pemeran utama pria. Ternyata itu adalah dua pemula yang dia temui di ruang bawah tanah tadi. Dengan kata lain, peta ini akan secara otomatis menampilkan nama orang-orang di ruang bawah tanah. Hanya dengan mengetahui fungsi ini, Roline langsung menyadari bahwa ini adalah alat sihir tingkat harta karun nasional. Setelah meminta pemeran utama pria untuk mencoba apakah itu berfungsi untuk ruang bawah tanah lain. Dengan niat di hatinya, rute yang berbeda dari sebelumnya muncul di peta.
Tapi kali ini, petanya tidak lengkap. Teringat perkataan wanita itu, pemeran utama pria mengerti bahwa peta ini hanya dapat secara otomatis merekam labirin yang telah ditaklukkan. Dengan kata lain, tempat yang belum dia kunjungi tidak bisa direkam. Saat itu, pemeran utama pria tiba-tiba ingin Roline melihat jubahnya. Dia merasa itu juga bukan barang biasa, dan ternyata dugaan Roline benar. Dia langsung menyadari bahwa jubah pemeran utama pria tidak hanya memiliki ketahanan sihir yang sangat tinggi, tetapi juga tidak dapat ditembus oleh pisau biasa. Hal ini membuatnya semakin penasaran siapa sebenarnya wanita yang ditemui pemeran utama pria. Sayangnya, pemeran utama pria juga tidak bisa menjawabnya. Dengan wawasannya, dia hanya bisa melihat bahwa wanita itu sangat kuat. Setidaknya memiliki kekuatan tingkat emas atau lebih tinggi. Setelah berdiskusi lama tanpa hasil, keesokan harinya, pemeran utama pria kembali ke pintu masuk area tersembunyi. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa pintu masuknya telah hilang, dan peta juga menunjukkan bahwa tidak ada ruang di sana. Cara penolakan seperti ini jelas memberitahunya untuk tidak datang lagi. Namun, pemeran utama pria tidak benar-benar ingin masuk, hanya lewat dan melihat-lihat saja. Setelah tidak ada lagi yang disesali, dia memutuskan untuk menuju tujuannya. Pada hari itu juga, dia menerima permintaan untuk membasmi babi hantu. Tetapi mendengar monster seperti itu, resepsionis menjadi gelisah. Monster itu setidaknya membutuhkan petualang tingkat perunggu untuk dikalahkan. Pemeran utama pria baru saja menjadi tingkat besi. Tetapi setelah mendengar bahwa pemeran utama pria telah membunuh babi hantu berkali-kali, meskipun sedikit ragu, resepsionis akhirnya memberikan permintaan ini kepada pemeran utama pria. Namun, dia memperingatkannya untuk berhati-hati. Bagaimanapun, belum lama ini, seorang petualang tingkat perunggu yang telah berpetualang selama 10 tahun menghilang. Benar, yang dimaksud bukanlah orang lain selain pemeran utama pria. Ya, bagaimanapun juga, nyawa seseorang hanya satu. Aku tahu betul. Mungkin tidak ada yang lebih tahu dariku. Wanita itu benar-benar menyerah. Dia tidak menyangka pria yang diam-diam dicintainya selama bertahun-tahun. Dia bahkan mengganti namanya dengan nama keluarganya. Bayangkan jika dia menggunakan nama keluarganya. Pasti orang lain akan curiga dia adalah Raid Faina yang hilang. Tapi protagonis kita punya alasan untuk melakukan ini. Lagi pula, dia tinggal di rumah Roline. Jika orang-orang berpikir ada pria asing tinggal di rumahnya, pasti akan merusak reputasi Roline. Lagi pula, aku dulu seorang sarjana rendahan di ibu kota. Jadi aku sudah tidak peduli dengan tatapan penasaran orang. Belum lama ini, protagonis kita telah memenuhi syarat untuk menjadi petualang perunggu. Selanjutnya adalah mengikuti tes kemampuan untuk naik peringkat. Ujian pertama adalah tes tertulis. Pertanyaannya mulai dari aturan guild, hingga cara menangani material monster. Ini dilakukan untuk memperkuat pengetahuan yang dibutuhkan untuk petualang perunggu. Dan hanya mereka yang lulus tes tertulis, yang berhak mengikuti tes praktek selanjutnya. Untungnya, protagonis kita memiliki 10 tahun pengalaman sebagai petualang perunggu. Melewati ujian ini sangatlah mudah baginya. Tapi tes praktek tahap kedua, relatif lebih menguji pengalaman pribadi. Para petualang yang tersisa harus membentuk tim bertiga dan menyelesaikan misi yang diberikan oleh guild. Yang satu tim dengan protagonis kita adalah Lais dan Lola, yang juga sama-sama pemula. Salah satunya adalah pendekar pedang, dan yang lainnya adalah penyihir. Komposisi tim ini cukup ideal untuk protagonis kita. Setelah masing-masing tim terbentuk, guild memberikan setiap orang sebuah peta labirin bulan sabit. Selanjutnya, mereka harus pergi ke lokasi yang ditentukan di peta. Batas waktunya adalah sebelum matahari terbenam. Dan tidak ada batasan, mereka bebas melakukan apapun. Tim pertama yang sampai akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Intinya, siapa cepat dia dapat. Ini berarti, pasti akan ada pertarungan dengan tim lain. Tapi sebelumnya, mereka harus mendapatkan peta labirin bulan sabit yang baru. Karena protagonis kita menyadari bahwa peta yang diberikan guild adalah versi 15 tahun yang lalu. Peta setua itu tidak bisa digunakan sebagai referensi. Tentu saja, ini pasti jebakan dari guild. Hal yang paling dihindari petualang adalah kecerobohan. Meskipun hanya tes perunggu, detail-detail kecil pun tidak boleh diabaikan. Begitu rupanya. Benarkah? Mati rasa nih. Ingat baik-baik. Ingat apa? Guild terkadang bisa sangat licik. Kemudian mereka tiba di lantai pertama labirin. Begitu sampai di pintu masuk, mereka dihadang oleh sekelompok kerangka. Untungnya, mereka semua adalah monster tingkat rendah, dan tidak menimbulkan ancaman nyata. Meskipun begitu, mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Karena di lantai pertama labirin, monster seharusnya tidak bergerombol seperti ini. Sepertinya monster-monster itu telah dipandu. Dupa di tanah menjadi buktinya. Dan sepertinya mereka sudah menunggu di depan. Mendengar mereka harus bertarung dengan seseorang. Keduanya terkejut. Bukankah petualang adalah pekerjaan yang khusus melawan monster? Ngomong-ngomong, sang protagonis meminta keduanya untuk bersiap bertarung. Dia akan memimpin. Saat mendekati tikungan, seorang pria botak besar memang sedang menunggu untuk menyergap. Untungnya, sang protagonis telah mempersiapkan diri sebelumnya.
Tetapi pada saat yang sama, ada dua anggota tim di belakang pria itu. Melihat ini, Lace segera bertukar posisi dengan sang protagonis, dan mengambil peran sebagai garda depan, pemanah dan penyihir tanpa perlindungan barisan depan. Seperti domba yang siap disembelih, sang protagonis hanya membutuhkan beberapa gerakan cepat untuk mengalahkan keduanya. Selanjutnya, hanya pria botak di barisan depan yang tersisa. Meskipun agak sulit, Lace berhasil bertahan sampai sihir Lola dilepaskan. Meskipun ini pertama kalinya mereka membentuk tim, kerjasama ketiganya tampaknya sudah sangat baik. Selanjutnya, di bawah pimpinan sang protagonis, tim sampai di titik akhir di peta. Tapi pada saat yang sama, tim lain juga tiba di sana. Anehnya, sang protagonis membiarkan tim lain masuk ke titik akhir terlebih dahulu. Alasan sang protagonis melakukan ini, selain membiarkan keduanya mengamati situasi musuh di dalam, juga untuk mencegah jebakan guild. Tak lama kemudian, banyak jeritan terdengar dari dalam. Seseorang terlihat berlari keluar dengan cepat. Sang protagonis kemudian berkata, menghindari pertarungan yang tidak ada peluang untuk menang bukanlah hal yang memalukan. Tapi Lace tidak akan mundur. Karena kesulitan kecil ini, jika dia melarikan diri dari sini sekarang, dia tidak akan pernah bisa kembali ke sini, dan tidak akan bisa menjadi petualang sejati. Lace. Jadi, maukah kau ikut denganku, Lola? Sepertinya kalian sudah bulat tekad. Pria ini tidak pernah menyangka bahwa setelah berevolusi menjadi Ghoul, identitasnya masih dikenali oleh wanita di hadapannya. Seharusnya, dia telah mengubah nama keluarga dan penampilannya, jadi mustahil baginya untuk dikenali. Sebenarnya, pada awalnya dia hanya curiga. Lagi pula, hanya dengan sebuah nama, tidak cukup untuk membuktikan dugaannya. Tetapi setelah melihat kebiasaan sang protagonis dalam ujian, dia menjadi yakin bahwa dia pastilah Red Verna yang telah lama hilang. Sheila, aku sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Bahkan jika kalian dari guild, aku tidak ingin kalian ikut campur dalam urusan ini. Ternyata barusan, untuk lulus ujian petualang peringkat perunggu, tim beranggotakan 3 orang yang dipimpin oleh sang protagonis, mulai menaklukkan tahap terakhir yang diatur oleh guild. Ini adalah slime besar, meskipun tesnya tidak mengharuskan mereka mengalahkan bos. Terkadang dalam hidup, berusaha lebih keras sangatlah penting. Slime level ini masih terlalu sulit untuk keduanya saat ini. Namun, karena ada sang protagonis yang mendukung, pertarungan ini mungkin tidak akan terlalu sulit. Tapi jelas slime sangat efektif melawan kelas jarak dekat. Serangan fisik Lace sama sekali tidak berpengaruh. Jika intinya tidak dihancurkan, maka ia akan terus membelah diri dan beregenerasi. Untuk memberikan serangan fatal, diperlukan sihir serangan Laura. Lalu, sang protagonis maju, memberi Laura waktu untuk merapalkan sihirnya. Walaupun hanya serangan sia-sia, tujuan utamanya sudah tercapai. Laura di belakang telah selesai mengumpulkan kekuatan. Bersamaan dengan hantaman sihir api, slime itu langsung terbakar menjadi cairan. Namun saat itu juga, sang protagonis mengingatkan mereka untuk menghancurkan intinya. Hanya dengan begitu mereka baru benar-benar menang. Ini pertama kalinya mereka mengalahkan monster kelas bos. Setelah pertarungan, saat ketiganya mengumpulkan material slime, beberapa orang mencoba mengambil keuntungan. Namun sayangnya, mereka terkena gas tidur yang dipasang guild. Seperti yang diduga, saat mendekati garis akhir, adalah saat paling mudah lengah. Laura pun menyadari aturan guild. Sepertinya bukan yang pertama sampai yang lulus ujian. Sekarang ia ingat, ketua guild tidak pernah mengatakan hal itu. Tugasnya adalah mencapai lokasi yang ditentukan di peta. Selain itu, tim yang pertama tiba, seharusnya mendapatkan hadiah. Guild hanya melakukan sedikit provokasi, dan membuat banyak petualang menganggap ujian ini siapa cepat dia dapat. Pantas saja sang protagonis tadi menyuruh mereka mengumpulkan material slime dengan santai. Ternyata dia sudah menduganya. Sebenarnya ini juga merupakan ujian dari sang protagonis. Dia ingin mereka bisa berpikir mandiri. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi petualang yang handal. Lalu mereka tiba di garis akhir, dan mendapatkan sertifikasi petualang perunggu. Selanjutnya mereka hanya perlu melapor ke guild, untuk resmi menjadi petualang perunggu. Aku takkan melupakan semua yang kau ajarkan hari ini. Terima kasih banyak, Reito. Kami merasa baru pertama kali ini menjadi petualang sejati. Lalu, diiringi tatapan Sheila dan sang protagonis, keduanya meninggalkan guild petualang dengan penuh harapan. Melihat mereka pergi, sang protagonis merasa seperti melihat mereka tumbuh dewasa. Saat itu juga, Sheila tiba-tiba ingin bertanya sesuatu. Dengan penciumanmu, kau pasti tahu apa yang ingin kutanyakan. Sheila sudah menyadari identitas asliku. Lalu ia diajak minum teh di guild. Sebenarnya, ia belum melaporkan mengenai sang protagonis ke guild. Di satu sisi, karena belum yakin. Tapi yang lebih penting, ku ingin memastikan sendiri, apa yang sebenarnya terjadi padamu. Menghadapi permintaan ini, sang protagonis masih agak waspada. Namun, Sheila sudah menduganya, dan menyiapkan kontrak sihir. Jika kontrak ini dilanggar setelah ditandatangani,
Atau jika ia membocorkan rahasia, maka ia akan terkena hukuman paksa sihir. Jika gagal memenuhi isi kontrak, maka Sheila Eber akan mengundurkan diri dari guild, dan berbalik menjadi budak dari orang yang diajak kontrak. Melihat tatapan tegasnya, protagonis pria merasa, ini bukan lelucon. Dia tidak menyangka, bahwa dia akan bertindak sejauh ini untuknya. Setelah berpikir selama 2,5 menit, protagonis pria memutuskan untuk menandatangani, dan memberitahunya tentang kondisinya saat ini. Aku sekarang Andit. Bagaimana mungkin? Manusia berubah menjadi monster. Kedengarannya memang tidak masuk akal. Tapi saat ini, itu benar-benar terjadi padaku. Jadi aku harap kau mempertimbangkan kembali. Apakah kau benar-benar bisa membantuku? Tentu saja aku tidak berniat menyerang orang lain. Tapi apakah orang lain mau mempercayaiku sebagai manusia? Adalah hal yang berbeda. Setelah mendengarnya, dia tetap memilih untuk percaya. Karena dia tahu kepribadiannya. Di guild, siapa yang tidak tahu nama Red Faina? Meskipun hanya seorang petualang peringkat perunggu, dia dihormati oleh semua orang. Lalu dia berkata, jika ada yang kau butuhkan di guild nanti, katakan saja padaku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Lihat sikapnya, protagonis pria memutuskan untuk membawanya ke rumah Lorraine untuk berdiskusi. Karena Sira ingin sekali berbicara dengannya. Setelah mendengarnya, dia langsung ke inti permasalahan. Setelah mendengar bahwa dia sudah tahu kalau protagonis pria adalah monster, dan tidak akan menyerang manusia, dia tidak tahu apa-apa lagi. Meskipun begitu, itu berarti dia tahu segalanya. Meskipun begitu, datang ke sini sendirian sungguh kurang waspada. Memang benar, ngomong-ngomong, kalian sudah membuat kontrak sihir, kan? Ya, isi kontraknya adalah untuk tidak mengungkapkan identitasku. Ya, tapi Red Sun akhir-akhir ini juga mulai menarik perhatian. Akhir-akhir ini banyak petualang baru yang hilang. Meskipun mungkin ulah monster, tapi kalau begitu, harusnya ada barang-barang yang tertinggal. Jadi guild sekarang menganggap ini ulah manusia. Begitu, tersangka dengan penampilan mencurigakan dan kekuatan yang hebat. Pantas saja dia dicurigai, apalagi dengan kekuatannya. Sulit dipercaya dia masih petualang peringkat perunggu. Sekarang ada juga orang yang menyebarkan rumor karena iri. Kalau begitu, aku tidak akan pergi ke dungeon untuk sementara waktu. Bolehkah aku bertanya, untuk sementara waktu itu berapa lama? Sekitar 3 hari, apa? Kalau begitu,